Saudara, rapat paripurna DPR secara bulat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru pada 18 November lalu. DPR dan pemerintah menilai KUHAP baru justru menjamin perlindungan warga. Namun kelompok masyarakat sipil meminta penundaan pemberlakuan KUHAP baru karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga berhadapan dengan hukum. Inilah catatan Kompas TV, awasi pelaksanaan KUHAP baru. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kita mendorong untuk penundaan keberlakuan KUHAP yang harus dilakukan karena persiapan 5 minggu itu sama sekali tidak relevan. Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHAP baru sebagai panduan warga berhadapan dengan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Desakan ini untuk meminta penundaan pemberlakuan KUHAP pun mengemuka. Kami gitu ya masyarakat sipil, koalisi pembaruan KUHAP juga sudah memetakan, kita menemukan so far sejauh ini dan masih akan terus berkembang ada 48 masalah KUHAP yang sekarang, dan kita juga sudah menemukan beberapa diantaranya teknis. Makanya kita mendorong untuk penundaan keberlakuan KUHAP yang harus dilakukan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia juga sebelumnya menggelar unjuk rasa memprotes pengesahan RUU KUHAP dinilai cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHAP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Seluruh proses penyusunan regulasi, baik KUHP dan KUHAP, diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Justru, KUHAP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHAP yang baru kemarin kita sahkan, intinya 2. 1, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHAP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. KUHAP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Spesifik ya, mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHAP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHAP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Nah, di KUHAP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi. Sejak awal, proses penyusunan RUU KUHAP tidak luput dari tekanan publik. Kini publik berharap kepastian hukum dapat secara serius menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan membatasi kekuasaan negara. Tim Liputan Kompas TV. Rapat paripurna DPR secara bulat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru pada 18 November lalu. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang pengesahan KUHAP baru ini telah melewati proses yang panjang. Selain itu, prosesnya juga melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, advokat hingga penegak hukum. Plus, anggota Komisi 3 juga menyerap aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja ke daerah. Penjelasan Habibur Rahman ini ternyata tidak menghentikan rencana sejumlah elemen masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pasal dalam KUHAP baru dinilai memberikan kekuatan super bagi penegak hukum dan membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Pasal yang menjadi sorotan antara lain Pasal 5 ayat 2 yang memberikan kewenangan penangkapan hingga penahanan saat kasus masih di tahap penyelidikan. Pasal ini berpotensi membuat setiap orang bisa ditahan kapanpun meski belum terbukti melakukan tindak pidana. KUHP baru ini juga dinilai bertentangan dengan semangat reformasi Polri karena memberikan kewenangan super bagi Polri sebagai penyidik utama yang berperan sentral dalam penanganan perkara di setiap lembaga penegak hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan 20. Tentu kekhawatiran ini bukanlah alarm kosong. Lembaga seperti Kontras dan Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mencatat tindak kekerasan hingga penganiayaan dalam proses penanganan hukum masih kerap terjadi. Belum lagi adanya kecenderungan aparat untuk melakukan penahanan sangat tinggi. Namun di balik kritik terhadap regulasi baru ini, ada juga hal yang perlu diapresiasi. KUHP baru memasukkan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan para pihak, sehingga penanganan pidana tidak hanya berorientasi kepada penahanan atau efek jera semata. KUHP baru juga mengatur penggunaan kamera pengawas saat pemeriksaan berlangsung. Aturan ini diharapkan dapat melindungi tersangka dari tindak kekerasan dan intimidasi. Selain itu, peran advokat juga diperkuat. Dalam regulasi baru, advokat berperan aktif mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban dalam setiap tahap pemeriksaan sejak penangkapan terjadi, termasuk menyatakan keberatan terhadap intimidasi atau pertanyaan penyidik yang bersifat menjerat selama pemeriksaan. DPR mengklaim KUHP yang baru memperkuat peran warga negara melalui pendekatan keadilan restoratif hingga perlindungan terhadap hak saksi, korban, dan kelompok rentan dalam penanganan perkara. Tetapi perubahan hukum acara pidana juga harus diikuti perubahan budaya institusi penegak hukum, kesiapan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Apalagi teks dalam KUHP masih memberikan celah bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Disinilah fungsi publik untuk mengawasi pelaksanaan KUHP baru hingga mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review bisa menjadi penyelamat atas pasal-pasal yang dianggap represif sekaligus menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi yang menghasilkan keputusan final dan mengikat. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi ganda putra Raymond Indra. Nicklaus Jaquin tampil sebagai juara Australian Open 2025 usai mengalahkan seniornya Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Informasi lainnya, PSSI menugaskan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji ke Eropa untuk bertemu dengan sejumlah kandidat pelatih timnas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap di Kompas Petang.